Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bareng Cakra di area Ditabila Elektronik guys ya. Oke. Kali ini kita akan membahas penyakit TV Akari 25 in ya, serinya 25V89 dengan permasalahan layarnya gelap guys. Oke, tetap di area Nabila Elektronik. Oke ya, ini TV yang akan kita kerjakan guys ya. Mereknya Akari ya, Big Max ya. Dengan kondisi layarnya ini gelap ya. Oke. Seri 25V89 ya. Kita akan coba nyalakan ya. Oke. Kita nyala lampu standby, kita on kan ya. Oke, on kuning. Oke. Tampilannya sama sekali gelap ya. Nah itu sempat ada timbul, habis itu langsung hilang guys ya. Oke, itu penyakit awalnya, langsung kita eksekusi aja guys. Oke guys, lanjut ya. Nah TV sudah kita bongkar. Nah ini penampakan dari isi ya, modul ya, one board ya. Jadi untuk power supply sama mainboard ini jadi satu kesatuan seperti ini. Untuk jenis ini ya, 25V89 ya, dari LED Akari. Nah ini penampakan seperti ini. Biasanya mainboard ini bisa juga digunakan pada Toshiba atau Panasonic ya, tapi firmware datanya harus dirubah sesuai dari mereknya guys. Oke ya. Nah ini penampakan one boardnya seperti ini. Dia menggunakan layar ini jenis Boe ya. Oke, ini penampakan layarnya, dia menggunakan layar Boe. Oke, jadi untuk layar ini di 23,6 ya. Ini kalian bisa lihat di sini di 23,6. Jadi layar ini bisa digunakan Toshiba ya. Samsung bisa juga, tapi perlu dirubah sedikit pinnya karena Samsung agak berbeda pinnya ya. Yang bisa PNP itu hanya Toshiba, LG ya. Juga sub juga bisa juga ya. Oke ya. Oke, kita akan coba ukur dulu untuk tegangan PCC utamanya. Dia menggunakan tegangan 12 sampai 13 volt ya. Oke, kita cek dulu untuk PCC-nya. Kemudian dari pengalaman biasa kalau penyakitnya seperti ini bisa karena dari backlight-nya guys. Tapi apakah untuk tegangan backlight-nya sudah keluar ya, atau memang dari lampu backlight-nya bermasalah ya. Jadi kalau seandainya tegangan backlight sudah keluar, berarti lampu backlight-nya yang bermasalah. Kita akan coba ukur dulu guys ya. Langsung kita coba nyalakan kembali TV-nya ya. Oke, TV sudah on ya. Oke, kemudian kita cek dulu untuk PCC utamanya. Dia menggunakan tegangan 12 volt ya. Nah jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada dioda ya, agak terlindungan ya guys ya. Nih. Nah di sini ada jenis dioda. Kita lihat dulu untuk di sini ya. Kita ukur dulu ini pinnya. Nah ini biasanya menggunakan 12 sampai 13 volt ya. Untuk PCC utamanya ini 12 volt guys ya. Kalian bisa lihat berarti fix, tidak ada masalah sama sekali. Ya kemudian di Tikon kita lihat juga ya. Ini 12 juga normal ya. Ini pinnya Tikon. Nah berarti untuk TV-nya ini on guys ya. Oke guys ya. Nah tiba-tiba ini lampu backlight-nya ini nyala guys. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah ini agak terang ya. Oke. Nah kita cek dulu untuk PCC di sini ya. Di sini ada dioda ya. Kalian bisa lihat ya di sini dioda. Ini tegangannya 12 volt ya. Nih kalian bisa lihat ya. Untuk outputnya 12 volt ya. Tapi kita lihat apakah layarnya terang atau tidak guys ya. Oke, ini hidup ya. Tiba-tiba langsung hidup untuk backlight-nya guys ya. Kita lihat dulu. Kita lihat. Kalian bisa lihat. Oke, untuk penerangan yang di atas ini dia terang, tapi yang di bawah ini gelap guys ya. Ya mungkin ada sebagian lampu yang mati untuk jalur yang di bawah ya. Oke, jadi dia gelap ya, jadi nggak maksimal. Oke, ini kalian bisa lihat ini terang yang di atas, sedangkan di bawah ini gelap ya.
Nah, berarti bisa jadi lampu ini setengah mau mati tapi belum mati guys ya. Jadi kadang hidup, tampilannya gelap ya, tiba-tiba nanti hidup tapi keadaannya begini. Nah, ini untuk displaynya gelap ya. Jadi kalian bisa lihat nanti dia pindah ke atas nanti jadi terang tuh. Nah, iya kan guys. Nah, benar ya. Nah, displaynya jadi terang itu yang tidak ada signal itu ya. Tapi kalau dia menuju ke bawah sini dia agak gelap ya. Ini memang gelap ya, sebagian setengah sini gelap, hanya sini aja yang terang guys. Ya. Nah, ini kalau digerak ini mati guys ya. Nah, ini memang ini penyakit dari backlightnya guys ya. Ada mati sebagian. Nah, ini mati lagi guys ya. Setelah kita goyang sedikit ya, tuh mati juga. Ternyata memang harus diganti backlightnya guys ya. Oke, langsung kita eksekusi aja. Memang dari lampu backlight yang bermasalah. Oke, sebelum bongkar, untuk teman-teman pemula harus diperhatikan ya. Nah, di sini yang biasa terjadi ya. Ini sering bermasalah di sini ya guys ya. Nah, ini guys. Untuk teman-teman pemula, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya double tip ya busa. Ini kan di lemnya kan agak keras nih ya. Jadi kalian bisa cutter di sini ya, cutter dari sini, jangan sampai kena kof ini guys ya. Oke, begitu juga untuk sebelahnya. Ini kalian nanti cutter, jangan sampai kena yang namanya flexible kof ini ya. Jadi kalau kena ini nanti yang tadinya rusak biasa jadi tambah parah guys ya. Jadi untuk diperhatikan teman-teman, cukup di cutter ya, di busanya sini pelan-pelan, jangan sampai kena kof ini ya. Gitu aja ya, sedikit info pemula untuk membuka layar jenis ini, hati-hati ya guys ya. Oke, langsung kita eksekusi lagi guys. Oke, lanjut ya. Ternyata lampunya sudah pernah diganti guys ya. Nih, oke, kalian bisa lihat ya. Ya, tapi bener aja ya, ini mungkin ini bermasalah mati kembali ya. Mati sebagian, kadang mau hidup kadang enggak ya. Ya, penyakitnya seperti itu memang ya untuk jenis Akari ya. Jadi solusi utama biar awet, kita akan ganti 2 lonjer langsung ya. Oke, langsung kita eksekusi kembali. Kita pasang lampu yang bagus ya. Jadi tentunya biar awet ya, dan tentunya tidak kerja 2 kali. Langsung kita eksekusi kembali guys. Oke guys ya. Nah, setelah kita ganti backlightnya, kita akan coba nyalakan ya. Oke, kita akan coba nyalakan unitnya. Oke, lampu sudah on. Kita tunggu sesaat dulu. Nah, kalian bisa lihat guys ya, ini pencahayaannya sudah rata ya. Oke, jadi pastikan untuk teman-teman sebelum memasang kembali panel itu, tentunya setelah ganti backlight itu kita akan cek dulu untuk pencahayaannya apakah sudah rata atau tidak ya. Oke ya, nah kalian bisa lihat ya. Oke, setelah kita ganti backlightnya, tampilan sudah nyala. Untuk lampu backlightnya langsung kita pasang kembali layar dan kita lihat hasilnya guys. Oke, lanjut guys ya. Nah, sudah kita pasang untuk layarnya atau panelnya guys. Nah, untuk pemula harus diperhatikan untuk jenis ini ya, harap betul-betul diperhatikan ya, karena sedikit salah cara pemasangan layarnya, suatu nanti kita tutup bisa layarnya bisa pecah ya. Oke, diperhatikan karena di sini terbungkus dia terbungkus dengan solasi. Nah, kalian harus lihat di sini. Nah, kalian perhatikan ya. Di sini panel harus dibawa dari frame ya. Jadi di sini kan ada busa nih, hitam-hitam ini sama ini ya. Jadi layar itu harus masuk ke bawahnya ya guys ya. Perhatikan semua di sisi-sisinya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi layar itu harus dibawa dari ini, ada pengganjal ini ya. Di sini ada hitam ya, ada kayak busa tuh. Nah, ini ada busanya sebelahnya. Kemudian di sini juga ini ada ya, ini ada busa. Ada pengganjalnya ya. Nah, ini juga ada pengganjalnya. Jadi glassnya, kacanya tuh harus di bawahnya guys ya. Jangan sampai tergantung sedikit ya. Jadi kalau kalian nanti tergantung sedikit, kalian tutup, nanti layarnya langsung bisa pecah guys ya. Oke, harap diperhatikan untuk pemula ya. Ini khusus untuk pemula. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah mahir ya, diabaikan saja ya. Jadi ini khusus pemula. Jadi biar tentunya gara-gara ganti backlight ya ada kesalahan sedikit,
layarnya bisa pecah guys ya. Ini khusus untuk Akari 24, 25 sama 20 in ya. Itu biasa sering terjadi ya. Karena dia sistem sampingnya ini solasian guys ya. Oke, harus diperhatikan ya. Oke, setelah kita pasang layarnya, kita coba hidupin. Oke. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada masalah lain ya. Kita on kan. Oke, TV sudah on, kita akan lihat berapa saat. Nah, alhamdulillah, tuh TV-nya sudah cerah lagi guys ya, yang tadinya gelap ya. Jadi untuk kalian bisa lihat hasilnya setelah kita ganti backlightnya ya. Oke. Jadi kalau ada gelap setengah itu biasa lampu backlightnya itu mati sebagian guys ya. Jadi solusi utamanya kita harus ganti 2 lonjer sekalian, jadi biar lebih awet dan tentunya tidak kerja 2 kali guys. Oke, gitu aja sedikit tutorial kali ini. Coba Cakra bagikan ya. Ada penanganan TV Akari 25V89 dengan permasalahan layar gelap ya. Nanti dia sempat timbul ya gambar tapi agak redup ya, seperti video yang tadi di awal ya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat aja untuk teman-teman semua, dan tentunya sedikit ilmu yang coba Cakra bagikan bisa menjadi ladang amal jariah bagi Cakra pribadi ya. Oke, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Cakra Riyadit Nabila Elektronik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.